paragraf ketiga, satu kalimat ya. Jadi diperhatikan penulisannya yang benar ya. Paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat, ada kalimat utama dan ada kalimat pendukungnya. Nah, kasus COVID ini udah ada bagus, udah ada data di tempat tinggalnya 5 orang sembuh, 10 orang dan isoman 5 orang ya. Bagaimana penerapan PHBS terhadap upaya pencegahan virus ya? Ini mungkin untuk mengetahui ya bagaimana penerapan PHBS di Kelurahan RT 4. Manfaatnya, nah kalau kita penelitian seperti ini, berarti manfaatnya bagi siapa? Itu bagi peneliti. Yang kedua mungkin bagi masyarakat setempat, gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga mungkin mungkin bagi Pak RT ya atau pemangku kepentingan mungkin ya, ada lurah juga gitu ya. Itu kelompok-kelompok yang akan termanfaatkan siapa saja. Nah, lalu kemudian kita lanjut ke kajian teori. Apa yang dituliskan di kajian teori ini mestinya adanya di pinjam pustaka ya. Kajian teori ini kita bicara tentang teori apa yang kita gunakan dalam penelitian ini ya. Kebijakan kita dalam melaksanakan penelitian. Nah, tadi kami sudah sampaikan, coba lihat tadi teman-temannya yang presentasi pertama tadi, yaitu mereka sudah mengisikan dengan tepat kajian teori ya dan kajian pustaka. Nah, lalu terkait dengan penelitian yang relevan, cukup disampaikan dengan satu paragraf, nggak usah banyak-banyak ya, satu cukup, dan satu paragraf singkat saja. Kenapa? Karena sekarang kita dibatasi dengan jumlah kata. Nah, kalau kita bicara kualitatif, maka kualitatif itu tidak ada hipotesis. Jadi hipotesis dikosongkan. Ya. Lalu kemudian ada apa? Subjek penelitian atau informan atau responden atau partisipan ya, biasa orang menyebut ya, subjek penelitian atau partisipan. Berapa orang yang akan dipilih ya? Ini katanya mau wawancara. Nah, angketnya seperti apa? Kalau kita menggunakan angket tertutup, ada skalanya, itu bukan deskriptif kualitatif lagi, tapi sudah kuantitatif. Kalau ditambah dengan wawancara berarti gabungan. Nah, mungkin karena kita melihat penerapan bisa kalau mau deskriptif dengan observasi dan wawancara. Cuman di sini di subjek nanti berapa orang yang akan diinterview, diwawancara, siapa saja, lalu bagaimana cara memilihnya, gitu ya. Rencana analisis datanya ini berarti metode apa data yang diperoleh untuk dianalisa, gitu. Jadwal penelitian tadi bisa dilihat ke teman-teman yang sudah mempresentasikan baik jadwal penelitiannya. Daftar pustaka itu harus ada nama penulisnya siapa, ya, judul tulisannya apa, publikasinya di mana, ya. Dan itu sedapat mungkin itu kita gunakan dari jurnal artikel penelitian 5 tahun terakhir. Nah, jadi ini mungkin Syafa dan saya bisa diskusi dengan Bapak Ibu guru pembimbing ya untuk rujukan pustakanya. Nah, mungkin itu Mr. J yang harus diperbaiki dari proposal ini. Semangat ya Safwa dan Kalisa ya. Ya, terima kasih Kak Munas. Kita sekarang ke 10. Ke-11 Mr. G. 11. Ya, Raka. Yang 9 bukannya belum? Udah 9 89. 9 jadi 10 kan, Safwa. Jadi sekarang Raka ke-11. Iya, sekarang yang ke-11 Dan bintang ya. Raka bintang ya. Raka bintang. Raka sudah hadir, Raka. Ini Kak. Bentar, oke.
Raka Ibnu Maulana, cek, sudah hadir? Halo Raka, Sudah. sudah. Bintang Perisai, sudah Sudah, Pak. hadir? Sudah, Pak. Bintang dengan Raka. Oke, ini ya gadgetku sayang. Apa pacarku menghilang? Oh, Hafalan. hafalan, hafalanku menghilang. Iya, ya, oke. Siap-siap ya Raka ya. Kita bisa mulai sekarang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para guru MTSN Waalaikumsalam. Wabarakatuh. para guru pembimbing, serta teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Bintang Prisandriawan dan rekan saya Raka Ibnu Maulana dari kelas 83 MTSN 7 Jakarta. Pada hari ini, Kamis 1 Juli tahun 2021, kami akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Gadgetku Sayang, Hafalanku Menghilang. Studi hipotesis pada program TAFI siswa kelas 8. Latar belakang masalah. Gadget saat ini bukan hanya sebagai idola, melainkan suatu benda yang sangat berharga. Sebagai pelajar atau orang kebanyakan yang beraktivitas di luar rumah, apabila terlupa membawa gadget, ia akan terus memikirkannya, bahkan ada yang rela kembali pulang ke rumah untuk mengambilnya. Gadget bukannya hanya digunakan sebagai alat komunikasi, karena banyak aplikasi yang menarik seperti permainan game online, TikTok, sosial media, yang bisa menyita waktu apabila sering dimainkan. Hal ini bisa melalaikan jika digunakan dengan waktu yang lama, bahkan sampai larut malam. Seakan lupa dengan apapun, apalagi hafalan Al-Quran. Tidak mudah untuk kami sebagai pelajar dalam menghafal Al-Quran, di mana pengaruh gadget sangat luar biasa menariknya, sehingga kami lebih sering menggunakan gadget dibanding Al-Quran, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Belajar pun kami menggunakan gadget. Gadget bukan hanya sering digunakan pada remaja, tetapi pada semua kalangan juga suka menggunakan gadget. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Novitasari dan Khotimah 2016. Gadget pada era globalisasi sangatlah gampang dijumpai, sebab hampir semua kalangan masyarakat memiliki gadget. Pasalnya, gadget tidak hanya beredar di kalangan remaja usia 12-21 tahun dan dewasa, tetapi juga beredar di kalangan anak-anak usia 7-11 tahun. Dan ironisnya lagi, gadget bukan barang asing untuk anak usia 3-6 tahun yang sebenarnya belum layak menggunakan gadget. Tidak dipungkiri, penggunaan gadget dapat memberikan dampak yang besar dalam pembentukan cara berpikir dan berperilaku peserta didik, serta dapat menangkap pesan secara audio visual yang dapat terekam dalam pikiran mereka, sehingga dapat berpengaruh kepada motivasi hafalan Al-Quran peserta didik. Mengapa Al-Quran dibutuhkan motivasi yang kuat baik dari diri sendiri maupun lingkungan. Dalam menghafal Al-Quran dibutuhkan mengulangi kembali ayat yang dihafalnya berupa ilmu tajwid dan serta mahrojil huruf yang biasanya membuat siswa malas untuk setoran hafalan. Setoran hafalan di masa pandemi diperlukan gadget yang memiliki kapasitas yang cukup dan kuota yang mencukupi untuk menyetor hafalan Al-Quran. Dari keterangan di atas, kami sangat menyayangkan penggunaan gadget dalam waktu yang lama terkadang tidak digunakan hanya untuk belajar, membuat hafalan kami hilang karena jarangnya merojaah. Untuk itu, kami mengadakan penelitian ini, yaitu dengan mencari sebesar apa pengaruh gadget terhadap motivasi menghafal Al-Quran pada program TAFIS kelas 8 MTSN 7. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Bagaimana caranya siswa membatasi penggunaan gadget. 2. Bagaimana pengaruh lamanya penggunaan gadget terhadap motivasi menghafal Al-Quran pada program TAFIS kelas 8 MTSN 7. Tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas, tujuan penulisan dalam karya ilmiah ini sebagai berikut. Untuk mengetahui pengaruh lamanya penggunaan gadget terhadap motivasi menghafal Al-Quran. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat pada siswa dan masyarakat sebagai berikut. 1. Memberikan pengetahuan kepada siswa akan pentingnya memberi batasan penggunaan gadget dan meningkatkan motivasi menghafal Al-Quran. 2. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar agar lebih bijak dalam pengawasan penggunaan gadget. Kajian teori. Definisi gadget. Menurut Ardianti 2018, gadget adalah suatu benda atau barang yang diciptakan khusus di era yang serba maju ini dengan tujuan untuk membantu segala sesuatu menjadi mudah dan praktis dibandingkan teknologi-teknologi sebelumnya. Beberapa contoh dari gadget yaitu laptop, smartphone, iPad, ataupun tablet yang merupakan alat-alat teknologi yang berisi aneka aplikasi dan informasi mengenai semua hal yang ada di dunia ini. Gadget yaitu an often small mechanical or electronic device with practical use but often thought of as a novelty.
yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah sebuah perangkat mekanik dengan penggunaan praktis tetapi sering diketahui sebagai hal baru. Merriam 2010 dalam Nurjana 2017. Definisi motivasi menghafal Al-Quran. Motivasi secara bahasa memiliki arti dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu, menurut KPBI. Kemudian menurut Wiarto 2013, motivasi yang mendasari mahasantri menghafal Al-Quran yaitu ingin memperoleh banyak manfaat, merupakan dasar agama, meraih derajat kemuliaan, cita-cita kewajiban, dan besaran orang tua. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow dalam Sudrajat 2008 pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan physiological needs, seperti rasa lapar, haus, istirahat. 2. Kebutuhan rasa aman, safety needs, tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. 3. Kebutuhan akan kasih sayang, love needs. 4. Kebutuhan akan simbol status. Dan 5. Aktualisasi diri, self-actualization. Lanjut oleh Raka. Kijam Pustaka dalam judul penelitian 1. Motivasi menghafal Quran pada mahasantri Pondok Pesantren Hafiz Quran di Surakarta dalam penelitian Wiarto 2013. Tujuan penelitiannya untuk memahami dan mendeskripsikan motivasi menghafal Quran pada mahasantri Pondok Pesantren Hafiz Quran di Surakarta. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan fenomenologi. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa motivasi mahasantri menghafal Quran bagi menjadi 2, yaitu motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal adalah ingin memperoleh banyak manfaat sebagai dasar agama, meraih derajat kemuliaan, cita-cita sejak dan melaksanakan kewajiban. Sedangkan motivasi eksternal karena dorongan orang tua berupa saran orang tua, kondisi yang dirasakan mahasiswa dalam menghafal Quran antara lain tenang, senang, nikmat, iman, meningkat, optimis, semangat ketika mendapati kemudahan dan jiwa lebih hidup. Penelitian 2 dengan judul pengaruh intensitas anak mengakses gadget dan tingkat kontrol orang tua terhadap interaksi sosial anak SD kelas tinggi SD 1 Pasuruan Kidul, Kudus, Jawa Tengah. Dan penelitian Noto Atmojo 2014. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh intensitas anak mengakses gadget dan tingkat kontrol orang tua anak terhadap interaksi sosial anak kelas tinggi di SD Pasuruan Kidul, Kudus, Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian survei yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian adalah mengakses gadget mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sosial siswa tinggi. Kontrol orang tua mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap interaksi sosial siswa dan interaksi mengakses gadget, dan kontrol orang tua bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap interaksi sosial. Penelitian ini akan berdampak pada kesehatan orang tua dan guru tentang bahayanya penggunaan gadget pada anak secara intens atau berlebihan akan berdampak pada interaksi sosial dengan bukti empiris tentang keterkaitan antara intensitas mengakses gadget dan kontrol orang tua terhadap interaksi sosial anak. Hipotesis menggunakan hipotesis regresi sederhana. Metode penelitian. 1. Metode yang digunakan jenis penelitian. Agar mengakses pada tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode kuantitatif sebagai metode yang digunakan pada penelitian ini. Metode ini digunakan dengan tujuan memperoleh gambar secara dengan pengaruh mendapat motivasi menghafalkan Quran pada program kelas 8 SN7. 2. Subjek penelitian populasi dan simpel. Sesuai dengan judul penelitian, maka populasinya adalah 216 siswa MTSN 7 Jakarta. Dari populasi tersebut, untuk ukuran sampel menggunakan rumus Solvin, penulis mengambil 140 siswa sebagai sampel penelitian. Populasi sebagai 2016 dari 6 kelas. Jadi untuk sampelnya adalah
216 dibagi 1 tambah 216 dikali 0,5 dikali 0,5 sama dengan 216 dibagi 1 tambah 0,54. Jadi sama dengan 216 dibagi 1,54 sama dengan 140 siswa. 3. Teknik dan alat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data. 1. Angket. Angket adalah daftar pertanyaan yang diajukan secara panjang berurutan dengan satu topik tunggal atau satu set topik yang saling berkaitan. 4. Rencana analisis data menggunakan uji persyaratan. 1. Normalitas dan 2. Linearitas. Jadwal penelitian lokasi penelitian ini dilakukan di MTSN 7 Jakarta Timur. Alasan pemilihan lokasi penelitian, memilih penelitian di MTS 7 Jakarta kan lokasinya dekat dan penelitian ini untuk dilakukan di siswa-siswi tingkat sekolah menengah pertama. Waktu penelitian, waktu yang digunakan penelitian ini mulai dari Agustus 2021 hingga November 2021. Penelitian ini dilaksanakan dalam program TAFIS. Jadwal penelitian kegiatan dimulai pada 2012. Agustus menentukan menguji angket dengan validitas dan reliabilitas. Pertengahan Agustus melakukan studi data. Awal September mengambil data di lapangan. Akhir September mengolah data. Awal Oktober menyusun hasil dan kesimpulan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kalau dari judulnya menarik ya, cukup eye-catching ya. Itu bahwasannya apa? Gadgetku sayang, hafalanku menghilang. Nah, judul ini juga harus mencerminkan apa yang kita tulis gitu. Nah, mungkin studinya lebih ke studi kasus ya, studi hipotesis ya. Ketika orang membaca judul ini ya, maka yang terpikirkan adalah karena saya dengan gadget, maka mereka yang sudah hafal berapa juz, berapa surat itu tiba-tiba hafalannya menjadi drop. Sementara di sini karena keasikan dengan gadget, motivasinya menghafal menjadi berkurang. Nah, itu bisa dipikirkan tuh kata pas untuk mengganti menghilang sini. Nah, penelitiannya bukan menunjukkan hafalannya menghilang, tetapi motivasinya berkurang, gitu ya. Itu yang pertama. Kecilin TV-nya, Kak. Nah, yang kedua adalah kalau dari terbelakang tidak masalah ya. Nah, rumusan masalah nih, rumusan masalah. Kita lihat ya, rumusan masalah tujuan penelitian itu saling berkaitan, ya. Kalau di sini ada 2, maka di tujuan penelitian itu maka ada 2 juga. Bagaimana caranya siswa membatasi penggunaan gadget untuk mengetahui pengaruh lamanya penggunaan gadget terhadap menghafal Quran. Nah, ini berbeda nih ya. Jadi kalau begitu rumusan masalah pertama nggak perlu, ya. Rumusan masalah kita cuma satu aja. Bagaimana pengaruh lamanya penggunaan gadget terhadap motivasi menghafal Quran pada program tahfiz kelas 8 ya. Jadi rumusan pertamanya nggak usah ada karena rumusan cuma satu, tidak perlu pakai nomor. Lalu kita tidak usah menggunakan 1.2, 1.3 karena kita tidak menggunakan format seperti itu. Kita hanya mengisikan saja apa yang ada di template ya. Lalu kira-kira kalau seandainya penelitiannya seperti ini akan bermanfaat siapa? Ya tentu yang bermanfaat selain peneliti, siswa, tentu gurunya ya, guru tahfiz mungkin atau madrasahnya. Kita melihat apa yang mesti dilakukan gitu. Kajian teori. Nah, kajian teori ini kita membahas tentang teori apa yang kita gunakan ya. Tadi kalau nggak salah nah ini bicara tentang teori motivasi ya. Teori motivasi berarti kajian teorinya adalah kita menggunakan teori motivasi di sini. Nah, teori motivasi yang akan kita gunakan. Nah, kalau definisi-definisi itu adanya di kajian pustaka gitu ya. Nanti untuk penelitian yang relevan cukup satu aja dibuat dalam bentuk paragraf. Hipotesis. Nah, ini kuantitatif ya, kuantitatif. Kalau kuantitatif berarti hipotesisnya apa ya. Nah, kalau kita pakai kuantitatif yaitu tadi, apakah terdapat pengaruh lamanya? Nah, itu.
Berbeda ya. Bagaimana pengaruh lamanya? Nah, itu kualitatif. Tapi apakah terdapat pengaruh lamanya terhadap? Nah, itu kuantitatif. Seberapa besar pengaruhnya? Nah, itu kuantitatif. Nah, jadi di rumusan masalahnya harus dibedakan. Nah, metodenya kuantitatif ya. Kalau kuantitatif berarti kita bicara populasi dan sampel. Populasinya ini udah menggunakan tabel Slavin juga. Dengan menggunakan angket. Nah, yang menjadi pertanyaan Kak Munas di sini adalah siapa nih? Raka dan Bintang, ya. Raka paham tidak uji linearitas dan normalitas? Apa itu uji normalitas? Apa itu uji linearitas? Apa itu regresi sederhana? Paham tidak? Mana nih? Raka sama Bintang ya? Raka dengan Bintang enggak? Raka dengan Bintang. Kelihatannya belum pada paham kedua metode itu, Kak. Nah, jadi begini ya adik-adik ya. Kalian tuh levelnya baru Sanawiyah dan MA. Nah, ketika kita bicara analisis data kuantitatif, kita menggunakan deskriptif statistik sederhana saja. Ya. Mentor dan juri tidak akan melihat juga, justru akan menjadi sebuah pertanyaan. Siswa Sanawiyah tuh paham dengan uji normalitas, paham dengan uji linearitas, paham dengan regresi linear sederhana. Kenapa? Karena di Sanawiyah baru sebatas belajar statistik deskriptif, belajar frekuensi, mean, median, ya. Kan kakak-kakak di Madrasah Aliyah paling kelas 12 belajar standar deviasi. Nggak paham itu regresi linear. Jadi disesuaikan juga dengan apa yang kalian tahu, ya. Jadi nggak mesti, meskipun kita ada hipotesis, ada pengaruhnya, karena level kita masih belia, gitu ya. Kita menggunakan statistik sederhana saja, ya. Kita hitung, ya, ternyata pengaruhnya seperti apa. Dari angka-angka itu terlihat, ya, mungkin 50% mengatakan mereka terpengaruh terhadap hafalannya, gitu. Jadi tidak perlu sampai merepotkan diri ya. Pada prinsipnya kita melaksanakan penelitian ini harus enjoy, menyenangkan ya. Tidak membuat diri kita susah. Jadi kalau kita ada hal yang kita nggak tahu dan terlalu tinggi, udah coba dihilangkan saja. Jadi buat Bapak Ibu pembimbing juga, untuk adik-adik kita yang MTS dan MA, sebenarnya analisis data yang diharapkan oleh para juri hanya deskriptif sederhana saja, statistik sederhana saja. Tidak perlu meminta mereka melakukan uji normalitas, uji linearitas, uji regresi sederhana. Itu nanti justru yang akan menjadi hantu bagi mereka. Ketika mereka tidak bisa menjawab, maka juri, oh ya ini berarti titipan gurunya. Anaknya nggak paham sama sekali tentang uji-uji ini. Gitu. Jadi sesuaikan saja analisisnya seperti apa. Begitu ya. Lalu yang terakhir di bagian jadwal penelitian itu cukup diisikan saja jadwal penelitian. Tidak usah diisikan lokasi dan lain-lain. Daftar pustakanya sudah ada ya. Tapi itu bisa ditambahkan lagi ya. Diambil dari jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang lebih baru. Ya. Seperti itu Mr. G. Ya. Baik, Kak Munas, siap ya. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Ya, bentar. 12 nih Mr. G. Ke-12 ya. Ya, Aulia dan Salwa Nur. Aulia dan Salwa, ya. Aulia dan Salwa, 12. Ini yang terakhir Bu Yatin ya? Ya, yang ada terakhir yang kuarter nggak? pertama. Nggak ada Mr. yang terakhir nggak ada yang dari ketinggalan kuarter ya? pertama. Oke, Aulia ada hadir? Cek Aulia. Mulai ya, Mister. Aulia ada? Aulia Salwa ada, Salwa. ada, Mister. Aulia? Aulia izin off cam. Saya yang Oh ya, presentasi. Aulia sakit ya? Iya, Aulia sakit ya? Baik. Berarti yang presentasi hanya Salwa ya? iya, Mister. Oke, baik. Salwa, silakan 5 menit presentasinya ya.
Bisa dimulai sekarang, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru yang terhormat, juga teman-teman yang hadir dalam Zoom ini. Sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan proposal saya dan Aulia yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Palang Pintu dalam Pelestarian Nilai Budaya Betawi di MTSN 7. Proposal kami memiliki bidang penelitian yaitu ilmu sosial dan humaniora. Latar belakang masalah. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Tanpa adanya kebudayaan, maka suatu bangsa tidak akan dikenal dan tidak memiliki tujuan yang jelas sebagai bangsa yang bernegara. Pelestarian. Kata pelestarian berasal dari kata lestari yang berarti tetap seperti keadaan semula, tidak berubah atau bertahan kekal. Tujuan melestarikan suatu budaya adalah agar budaya tidak hilang dan tidak diklaim oleh bangsa asing. Palang pintu merupakan tradisi yang menjadi bagian dari upacara pernikahan masyarakat Betawi. Tradisi palang pintu menyimbolkan ujian yang harus dilalui mempelai laki-laki untuk meminang pihak perempuan. Jawara dari daerah asal laki-laki harus bisa mengalahkan jawara yang berasal dari daerah tempat tinggal perempuan. Biasanya alat-alat yang dibawa dalam acara tersebut hanya kembang kelapa dan alat atraksi silatnya seperti golok serta membawa tim pemusik rebana ke cimpring. Saat ini banyak di antara generasi muda yang melupakan kebudayaan Betawi. Oleh karena itu perlu adanya peran anak muda yang bisa merawat dan melestarikan kebudayaan tersebut. Rumusan masalah yang pertama, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi palang pintu dan bagaimana pengaruh pembelajaran palang pintu dalam meningkatkan pelestarian nilai budaya Betawi di MTSN 7. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi palang pintu, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembelajaran palang pintu dalam meningkatkan pelestarian nilai budaya Betawi di MTSN 7. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan penulis tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi palang pintu, dan manfaat bagi siswa-siswa MTSN 7 untuk menjelaskan nilai-nilai budaya Betawi yang terkandung dalam pembelajaran palang pintu dan mampu melestarikan nilai tersebut. Kajian teori. Pengertian adat. Adat berasal dari bahasa Melayu dan tradisi, yang artinya kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma hukum dan aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan tradisional. Tradisi atau kebiasaan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut menyukai perbuatan itu. Dengan tradisi, sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Jika tradisi dihilangkan, maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir saat itu juga. Palang pintu merupakan pengertian palang pintu. Palang pintu merupakan tradisi yang menjadi bagian dari upacara pernikahan masyarakat Betawi. Palang pintu menggabungkan seni bela diri dengan seni sastra pantun. Dalam tradisi ini, jawara yang bertindak sebagai perwakilan mempelai laki-laki dan perempuan akan menunjukkan kemampuan memperagakan gerakan silat dan melontarkan pantun satu sama lain. Tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu. Secara umum, palang pintu adalah upaya untuk menghalangi dan menguji kepiawaian mempelai laki-laki agar mampu memperhatikan norma dan adat yang berlaku di lingkungan pihak keluarga mempelai perempuan. Tindakan menghalangi ini dulu dilakukan dengan adu seni bela diri. Tahapan dalam rangkaian tradisi palang pintu yakni yang pertama adalah sholawat dustur, yaitu proses berdoa bersama yang dilakukan keluarga pengantin laki-laki dan perempuan. Yang kedua ada balasan pantun. Yang ketiga ada backplay. Di sini pihak laki-laki harus bisa bersilat dan memenangkan perkelahian dengan si jawara pihak perempuan. Yang keempat ada lantun saik, yaitu proses melantunkan sholawat Quran dengan nada sikah atau saik. Busana pengantin. Pengantin pria biasanya memakai dandanan care haji, sedangkan untuk pengantin perempuan biasanya memakai dandanan care nona pengantin Cine. Yang kedua, busana pembaca pantun atau pesilat. Busana pembaca pantun dan pesilat biasanya memakai baju pangsi, dan sebagai aksesoris atau pelengkap biasanya mereka memakai sarung yang ditaruh di pundak dan peci hitam. Lalu busana pengiring dan besan. Busana untuk pengiring dan besan biasanya ditentukan oleh orang itu tersendiri ataupun dari keluarga tersebut. Makanan atau hantaran. Makanan pernikahan adat Betawi biasanya ada roti buaya, nasi jontan, sayur besan, kue bacot, dan dodol.
Yang kedua itu ada hantaran. Dalam seserahan khas Betawi, kita wajib menyertakan roti tawar atau roti buaya, sirup merah, pisang raja, dan sirih lamaran. Sedangkan seserahan lainnya bisa berupa bahan baju calon mempelai wanita, parsel buah, dan lainnya. Fungsi palang pintu salah satunya adalah berguna sebagai penggiring tamu dalam memasuki acara tersebut. Hipotesis yang pertama itu terdapatnya nilai-nilai yang mengenalkan rangkaian kegiatan palang pintu, dan yang kedua ada pengaruh pembelajaran palang pintu dalam meningkatkan pelestarian nilai budaya Betawi di MTSN 7. Metode yang kita gunakan adalah metode kuantitatif asosiatif, subjek penelitian populasi dan sampel, yaitu siswa-siswi kelas 8 MTSN 7, teknik dan alat pengumpulan data, yaitu teknik populasi dan pengambilan sampel, dan rencana analisis data setelah dilakukannya survei, dan jadwal penelitiannya dimulai dari bulan Agustus 2021. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih ya. Siapa namanya? Salwa ya? Salwa sendirian ya? Atau temennya lagi sakit atau gimana? Lagi sakit, Kak, Lagi temennya. sakit juga ya? Ya, dia Ya. berdua tadi, temannya sakit katanya. Ya, baik Salwa. Ini kan bidangnya bidang sosial humaniora ya. Nah, kamu harus mau nanya nih. Ini palang pintu ini diajarkannya dalam pelajaran apa ya? Mungkin bisa dari IPS. Karena gini, ketika kita bicara bahwasanya pelestarian budaya palang pintu ya di MTS 37 di MTS 7 ya, pengaruh pembelajaran palang pintu. Nah, itu dipelajari harus keluar tuh. Belajarnya di mana? Ya, itu yang pertama. Ya. Selama ini pernah belajar nggak palang pintu? Belum, Kak. Nah, belum. Nah, Iya. belum. Nah, maka gini, kita tuh melakukan penelitian satu, kalau kita bicara tentang budaya, program tersebut sudah pernah dilaksanakan di madrasah atau akan dilaksanakan, ya. Jadi harus ada wadahnya nih. Kalau kita bicara pengaruh pembelajaran palang pintu terhadap pelestarian budaya di MTS 7, tetapi wadahnya nggak ada, itu mau di mana? Maka terus muncul di latar belakang, ya. Apakah di ekskul atau di mana yang akan dilaksanakan. Nah, misalnya mulai semester 1 tahun ini akan ada ekskul budaya atau akan ada muatan lokal masalah budaya, atau diajarkan di mana. Kalau tidak ada, nah penelitiannya tidak dilaksanakan. Ya, gitu. Itu satu, ya terkait dengan penelitian kita itu researchable atau tidaknya, ya. Lalu yang kedua, tadi penelitiannya kuantitatif asosiatif. Kuantitatif asosiatif itu adalah kita menghubungkan ya dan melihat hubungan tersebut secara kuantitatif. Maka rumusan masalah nomor 1 itu tidak bisa dijawab oleh kuantitatif asosiatif, sehingga rumusannya dihilangkan. Ya, kalau kita bicara kuantitatif asosiatif, apa saja nilai yang terkandung dalam tradisi palang pintu itu yang bisa menjawab penelitian itu adalah penelitian kualitatif, ya. Atau bisa juga kuantitatif berupa angket nanti ya. Tetapi kan itu kita tidak mengasosiasikan. Yang diasosiasikan apa? Pengaruh pembelajaran palang pintu terhadap. Berarti apakah terdapat pengaruh pembelajaran palang pintu terhadap upaya pelestarian nilai budaya? Nah, itu rumusan masalahnya. Kalau melaksanakan penelitian kuantitatif asosiatif, gitu ya. Nah, lalu kemudian terkait dengan kajian teori nih. Kajian teori, ini kita bicara tentang teori apa yang menjadi pijakan kita. Nah, nanti Aulia sama Salwa, kita nggak bicara pengertian adat, pengertian tradisi, pengertian palang pintu. Itu adanya di tinjauan pustaka. Ya. Semua pengertian definisi itu ada tinjauan pustaka. Akan tetapi, kalau kita bicara tentang pengaruh terhadap palang pintu, pelestarian budaya, maka ada teori yang akan kita lihat. Nah, gini ya,
Penelitian kuantitatif itu menggunakan teori untuk melihat, untuk mereka coba uji. Misalnya ada teori mengatakan teori tentang conservation, culture conservation ya, atau teori konservasi budaya yang mengatakan bahwasanya budaya-budaya itu bisa, nah, ini saya contoh aja ya, nanti bisa dicari sendiri teorinya ya. Bahwasanya budaya itu bisa dilestarikan melalui pembelajaran di sekolah misalnya. Itu akan kita buktikan gitu ya. Jadi teorinya teori apa? Misal teori culture conservation misalnya ya, konservasi budaya gitu. Pinjaman pustaka ini, nah disinilah kita mulai menyampaikan pengertian tradisi ya. Palang pintu itu apa, gimana modelnya ya, lalu dan lain-lainnya itu ada di sini ya. Jadi apa yang disampaikan di kajian teori itu ditarik ke bawah. Tetapi harus ingat ya, di dalam template ini kita dibatasi oleh jumlah kata. Ya. Kajian teori itu hanya maksimum 500 ya diperhatikan. Nah, hipotesisnya adalah terdapat ya. Jadi ada hipotesis terdapat pengaruh pembelajaran palang pintu dan meningkatkan prestasi budaya. Itu dikatakan hipotesis satunya, hipotesis nolnya ya. Tidak terdapat pengaruh pembelajaran palang pintu dan meningkatkan pelestarian nilai budaya. Itu harus diperhatikan ya. Metode yang digunakan kuantitatif asosiatif, oke. Populasinya berarti seluruh siswa. Nah, ini tergantung nih. Pembelajaran ini dilaksanakan di mana? Kalau di kelas 7, ya, sementara ini belum pernah dilaksanakan, maka populasinya siswa kelas 7. Kalau ini nanti dilaksanakan di kelas 8, sementara ini ada sebuah program baru, maka populasinya ada siswa kelas 8. Lalu berapa orang yang akan diambil? Nah, berapa orang yang diambil itu bisa menggunakan tabel Slovin. Tadi udah ada yang menggunakan ya. Kalau populasinya 200, yang kita ambil sampelnya berapa? Gitu ya. Lalu gimana cara mengambil sampelnya? Nah itu. Teknik dalam pengumpul data. Teknik dalam pengumpul data ini adalah bagaimana cara kita mengambilnya. Tentunya kalau seperti ini ya bisa menggunakan angket ya, kuesioner. Rencana analisisnya ya setelah melakukan survei maka dilaksanakan analisa data dengan menggunakan statistik deskriptif sederhana saja. Ya. Jadi gitu ya. Nanti Aulia dan Salwa, coba dibaca lagi artikel-artikel terbaru tentang ini ya. Lalu dibaca juga buku mengenai metode penelitian. Ya, begitu kira-kira. Semangat ya. Gitu Mr. G. Terima kasih kamu Nas. Semangat ya anak-anak semua. Maaf, Betty, ternyata kameranya tadi off ya. Petin masih ada yang tersisa atau sudah semua ya? 12 ya? Sudah semua 12 peserta di kloter pertama ini. Jadi coba saya langsung cek anak-anak yang hadir semua sudah tampil ya. Kalau nggak ada yang komplain belum tampil berarti kita anggap sudah semua ya Bu ya. Untuk cek ulang. Gimana? Sekarang kita break. Foto dulu kan, Mr. G. Foto dulu nggak? Ya. Oh ya, foto dulu, boleh. Silakan semua dibuka, kita foto lagi. Piantika, Bintang, Gunia, Busafwa, Halisya, Nadifa, Raka, ayo semua dibuka. Unaila yang ambil fotonya. Yang kameranya bagus. Kamera saya keinjak kambing kemarin, rusak. Pakai screenshot Mr. G juga dagang kambing buat ujian ini. Screenshot juga bagus. Screenshot di laptop. Di laptop. Ya. Semuanya tolong dinyalakan kameranya. Nanti coba saya screenshot, nanti saya kirim di itu. Piantika, siapa nih ya? Nyalakan Piantika, Safwa Putri. Alexa. Oke. Aulia, Ramadhani. Ya. Ya, Bunai juga tetap foto ya, Bunai. Ya. Oke, yang lain nih, Aulia, Rahel, Alexa, siapa nih yang ada? Ada 2 slide, Bu. Ya. Slide kedua banyak yang nggak nyala nih. Yang nggak on kameranya, Raffi, Naufal, Aninda, Hanum. Banyak sekali yang nggak. Oke, saya ulang ya slide kedua ya.
Oke. Baik, Pak. Sudah nanti saya kirim. Baik. Berikutnya nanti hostnya adalah Miss Mel. Alhamdulillah sudah menjadi host untuk melanjutkan kegiatan kita sampai siang nanti ya. Ya. Bu Terima kasih Etin, kepada Mr. G. aku izin undur diri ya. Ya, Sama silakan. baikan ya. Istirahat 15 menit ya, Miss. Oh, Apa 15 lagi, menit. 15 menit Lanjut ya. apa istirahat, Miss? Langsung aja kayaknya ya, karena Oh, waktu. langsung. Ya, terima Oh, kasih baik. kepada Mr. G. Acara saya ambil alih. Ya, silakan Selamat Ismail. Terima datang kasih kepada banyak. Ibu Maya Linda. Ya, terima kasih, Bu. Makasih, Mr. G. Terima kasih, Mr. G. Tetap nanti jangan lupa anaknya akan tampil di kloter ketiga. Oke, Bapak Ibu narasumber, Pak Nas dan Bu Melinda. Jadi kita akan lanjut ke kloter kedua ini. Jadi jumlah semuanya ada 35. Hanya untuk ini sebenarnya detik, tapi karena tadi ada beberapa anak yang masih waktunya juga dan dari masukan para narasumber juga bagus-bagus sekali. Jadi kayaknya kalau kita putus juga sayang sekali gitu ya. Cuman ini untuk kedepannya untuk kloter 2 sudah masuk semua ya. Kloter 1, anak-anak kloter 1 bisa silahkan untuk mulai live. Silakan. Kloter 2 selanjutnya untuk MC selanjutnya adalah Miss Kartini. Kepada Miss Kartini dipersilakan. Jadi saya yang share screen. Sekarang? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Miss Mel. Baik, kita lanjut ya, Bapak Ibu, Pak Munas dan Ibu Maya Linda, juga Bapak Ibu guru yang lain, serta anak-anakku, peserta Maires. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi kedua untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Untuk sesi kedua ini yaitu dari Fairuz dan Nazila ya. Fairuz Ramadania Zahra Mukti dan Nazilatur Rahmah. Kepada Fairuz dan Nazilatur Rahmah kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Munas dan Bu Linda sebagai narasumber, guru pembimbing Bunia Yuniawati dan guru pembimbing yang lain, serta teman-teman pejuang Maira sekalian. Perkenalkan, nama saya Fairuz Ramadania Zahra Mukti dan rekan saya Nazilatur Rahmah. Kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Serbu Cangkang Telur untuk Memperbanyak Bunga Tanaman Krokot. Bidang penelitian, sains dan perkembangan teknologi. Latar belakang masalah, telur adalah makanan yang kita konsumsi hampir setiap hari di muka bumi ini. Bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh belahan dunia. Telur juga memiliki 6-7 gram protein untuk tubuh. Setiap kita mengkonsumsi telur, pasti menyisakan sampah yaitu cangkangnya. Karena banyaknya sisa sampah dari cangkang telur ini dapat menyebabkan timbulnya hewan-hewan dari cangkang tersebut jika didiamkan lama. Limbah sampah cangkang telur dapat memiliki fungsi sebagai pupuk kompos karena memiliki kandungan kalsium sekitar 36%. Cangkang telur adalah limbah yang dibuang begitu saja tanpa didaur ulang agar lingkungan terjaga, salah satunya dengan memanfaatkan limbah cangkang telur dijadikan sebagai pupuk kompos. Tanaman krokot atau Portulaca oleracea L adalah tanaman yang tumbuh liar di lapangan dan dapat tumbuh di daerah yang berpasir dan tanah liat. Krokot ini dapat tumbuh meski kekurangan air dan memiliki sifat adaptasi yang baik terhadap lingkungan. Krokot termasuk salah satu gulma pada budidaya tanaman semusim. Rumusan masalah. 1. Apakah terdapat pengaruh pemberian serbuk cangkang telur ayam terhadap jumlah tanaman krokot?
Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian serbuk cangkang telur terhadap jumlah bunga tanaman krokot. Manfaat penelitian dapat digunakan pencinta tanaman untuk meningkatkan jumlah bunga tanaman krokot sehingga lingkungan menjadi lebih asri. Kajian teori. 1.1 Cangkang telur. Cangkang telur adalah lapisan terluar dari telur. Cangkang telur bertekstur keras maupun lunak, tergantung jenisnya. Umum cangkang telur dari kalsium karbonat yaitu senyawa kimia berformula CaCO3. 1.2 Limbah. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari sebuah proses dari produksi dan industri maupun dari rumah tangga. Limbah berasal dari masyarakat yang ada di daerah tersebut. 1.3 Pupuk kompos. Pupuk kompos ialah campuran bahan-bahan organik yang diurai oleh mikroorganisme aktif seperti bakteri dan jamur. 1.4 Tanaman krokot. Krokot ini memiliki klasifikasi sebagai berikut. Divisio Spermatophyta, subdivisio Angiospermae, bangsa Caryophyllales, suku Portulaceae, marga Portulaca, jenis Portulaca oleracea L. Tanaman krokot atau Portulaca oleracea L berkhasiat sebagai penurun panas, menghilangkan rasa sakit, peluru air seni, antitoksi, penenang, menurunkan gula darah, anti skorbut, bibir retak akibat kekurangan vitamin C, menguatkan jantung, menghilangkan bengkak, melancarkan darah, dan sebagai antioksidan pencegah pertumbuhan sel kanker di tubuh. Tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu 1.1 Bunga krokot. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa selain sebagai tanaman hias, tanaman krokot juga dimanfaatkan untuk obat diantaranya radang akut, usus buntu, disentri, diare akut, radang payudara, pasir berdarah, keputihan, gangguan sistem saluran kencing, sakit kuning, cacingan, dan sesak nafas. 1.2 Pemanfaatan limbah cangkang telur. Cangkang telur dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos karena memiliki kandungan kalsium sekitar 36%. Hipotesis penelitian terhadap hubungan antara pemberian serbuk cangkang telur ayam terhadap jumlah bunga tanaman krokot. Metode penelitian. Metode yang digunakan metode kuantitatif. Sumber berasal dari berbagai website yang mengakomodasi seluruh data yang terlampir yang kemudian disatukan dan dirangkai menjadi sebuah laporan. Subjek penelitian atau populasi dan sampel. Tujuan penelitian ini adalah cangkang telur dan bunga tanaman krokot. Teknik dan alat pengumpulan data. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat pupuk kompos dari cangkang telur adalah sebagai berikut. Cangkang telur yang sudah dibersihkan, bunga tanaman krokot, alat untuk menghancurkan dan mengerus cangkang telur seperti blender, lumpang, atau plastik dan palu. Rencana analisis data diambil dari bunga 10 tanaman krokot yang media tanahnya diberi serbuk cangkang telur ayam dan jumlah bunga 10 tanaman krokot yang media tanahnya tidak diberi serbuk cangkang telur ayam dibandingkan antara rata-rata keduanya. Jadwal penelitian dilaksanakan di rumah penelitian yaitu di Jalan Masjid Al-Akbar nomor 35 Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan yakni mulai dari bulan Mei, Juli, sampai September 2021. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada masukan-masukan untuk proposal kami terima dengan senang hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Ini penelitian yang dilakukan oleh Naila dan Fairuz ya. Judulnya tadi adalah serbuk cangkang telur untuk memperbanyak atau meningkatkan bunga dari tumbuhan krokot. Nah, kita lihat latar belakang masalah ya. Nah, catatan saya untuk latar belakang masalahnya, yang pertama adalah kalau kita mengurai latar belakang masalah itu, kita melihat dalam penelitian kuantitatif itu kita mengenal variabel sebetulnya atau penelitian sains ya. Nah, dalam proposalnya kalian ini kan ada 2 variabel. Yang pertama adalah tumbuhan krokot, yang kedua adalah serbuk cangkang telur. Nah, yang belum terlihat pada latar belakangnya adalah latar belakang masalahnya gitu ya. Apa saja sih zat yang dikandung oleh cangkang telur? Satu itu gitu ya. Yang kedua,
kan kita berbicara ini limbah sebenarnya, pemanfaatan limbah. Ketika kita berbicara pemanfaatan limbah, adik-adik sekalian, mestinya itu yang kita urai dengan banyak, gitu ya. Itu juga jadi bukan telurnya, tapi limbah cangkang telurnya. Jadi itulah masalah yang kita angkat. Misalnya di kita atau di Jakarta atau dimanapun, gitu ya, kan banyak pabrik kue, banyak pabrik roti, banyak pedagang martabak telur yang cangkang telurnya itu nggak kepake, limbahnya banyak. Nah, dari situ kita berangkat tentang masalahnya, gitu ya, masalah penelitian. Dan itulah yang akan kita urai pertama, limbah cangkang telur itu di mana, berapa banyak, karena penelitian itu kita lakukan penelitian yang ada masalahnya di sekitar kita ingin memanfaatkan limbah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan limbah itu, apa sih yang bisa kita manfaatkan? Kenapa kita manfaatkan? Zat apa yang terkandung? Selain dari kalsium, di cangkang telur itu apa sih yang terkandung? Oke, itu pada bagian pertama di latar belakang. Nah, bagian keduanya di tumbuhan krokot, gitu ya. Kita berbicara tumbuhan krokot, apa sih zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan krokot? Atau untuk menghasilkan bunga yang banyak, zatnya apa sih yang diperlukan? Nah, itu yang kita sampaikan pada bagian berikutnya dari latar belakang masalah kita. Itu untuk melihat keterkaitan cangkang telur dengan krokot. Kemudian berikutnya ke perumusan nggak masalah, ya perumusannya sudah sesuai dengan judulnya. Hanya saja sekali lagi adik-adik, dalam menulis karya ilmiah, kita harus mengikuti kaidah ilmiah tentunya, atau kaidah menulis, atau tata cara menulis. Jadi adik-adik, kalau kita ada satu, pasti ada dua. Tapi kalau nggak ada dua, dia adalah satu-satunya, kita nggak perlu ada satu dan dua. Jadi misalnya perumusan masalah, saya berpikir tadi ada perumusan masalah yang kedua. Misalnya, bagaimana proses pembuatan serbuk, ya pupuk serbuk organik yang berasal dari cangkang telur. Kalau kita ingin ada satu, jadi bagaimana proses pembuatan pupuknya? Karena di metodologi tadi kan ada alat dan bahan, begitu ya. Jadi nanti di hasil penelitian kita menguraikan ini loh cara proses pembuatan pupuknya seperti apa, cangkang telur dicampur sama apa sih, begitu ya. Nah, kalau kita ingin memberikan pengetahuan tambahan kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan cangkang telur ini, kita bisa membuat perumusan masalah itu, gitu ya. Jadi misalnya bagaimana proses pembuatan serbuk cangkang telur sebagai pupuk organik. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh pemberian serbuk cangkang telur terhadap tanaman bunga krokot, misalnya seperti itu. Nah, kalau adik-adik ingin menambahkan itu, maka tentunya sesuai atau disesuaikan lagi tujuannya. Tadi sebagaimana yang disampaikan, ini pertama ya. Jadi rumusan masalah dengan tujuan itu dia memiliki kaitan yang erat. Kalau tujuannya satu, maka kalau perumusan masalahnya satu, tujuannya satu. Kalau perumusan masalahnya dua, tujuannya dua. Jadi saya sarankan tadi mungkin perlu ditambahkan tentang proses pembuatan serbuknya. Nih, apakah nanti cangkang telur itu hanya pure atau cangkang telur saja, atau ada dicampur dengan yang lain nggak sih sebenarnya? Nah, itu nanti akan tergambar pada metodologi. Itu yang pertama. Kemudian adik-adik sekalian, kita lanjut lagi ke teori ya. Nah, memang agak berbeda pada penelitian sains ya, math, science, dan teknologi. Pada penelitian math, science, dan teknologi, kita harus mendefinisikan secara teoritis, gitu ya. Misalnya cangkang telur. Cangkang telur ini sudah ada. Umumnya cangkang telur dari kalsium karbonat, yaitu. Nah, apakah ini saja? Berarti kita lihat teori dari buku-buku biologi, cangkang telur itu apa saja sih kandungan kimianya, begitu ya, kita urai. Jadi cangkang telur itu apa, unsur kimia yang terkandung di dalamnya seperti apa, begitu ya. Itu yang perlu di kajian teori. Yang kedua, karena ini kajian teori,